Siap, Ibu Ita. Suaranya Bu Ita? Ya, Pak. Ya. Bagaimana mentor, sudah siap? Siap. Sudah ada mentor? Belum ada Halo? di ruang tunggu. Sudah lagi join, Pak. Oke. Oh, lagi Lagi join. baru Siap. selesai dengan Pak Al, Pak. Ya. Siapa namanya? Ini bagaimana mentornya sudah kelihatan? Oh ini ya, mungkin ini Bupati. Bupati apa ya? Ya Pak, sudah saya admit Pak. Ya, siap. Ditutup dulu Bu Ita. Share screen-nya ya. Kita sapa dulu, ini Bupati Barito ya? Ya, Barito Selatan. Ya. Halo, Pak Bupati. Videonya. Baik, Pak Bambang. Siap. Selamat siang, Pak Bambang. Oke. Selamat siang, Pak Hari. Pak. Ya. Oke. Ya, baik Pak Bupati, kita mulai acara presentasi ini ya, pembahasan. Silakan Bu Ita untuk presentasi. Terima kasih, Pak Bambang. Ya. Bentar. Kita mulai ya, Pak ya. Ya. Terima kasih yang saya hormati Bapak Dr. Hari Nugraha sebagai penguji, yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Barito Selatan, Bapak Haji Idiraya Samsuri sebagai mentor saya, dan Bapak Bambang sebagai Subagio yang selama ini membimbing kami dalam melaksanakan atau mencari judul proyek perubahan. Izinkan saya memaparkan secara singkat rencana proyek perubahan saya yang berjudul Strategi Jitu Pemulihan Ekonomi di Sektor Konstruksi melalui Program Padat Karya Tunai atau Pakat Bahari di era pandemi COVID-19. Lanjut, sebentar. Latar belakang kenapa saya memilih judul ini, kita ketahui bahwa visi misi kepala daerah pada tahun 2017 sampai 2022 bahwa terwujudnya suatu Barito Selatan sebagai daerah yang maju, mandiri, sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera, merata, dan memiliki daya saing yang dilandasi dengan iman dan takwa. Misi beliau yaitu membangun dan membenahi infrastruktur, jalan, jembatan, listrik, sanitasi, sampah, ruang terbuka hijau, dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran. Semua ini kita tuangkan di dalam RPJMD 2017 dan 2022. RPJMD ini kita masukkan lagi ke dalam Renstra PUPR yaitu 2017-2022, di mana semua visi misi beliau ini kita laksanakan di dalam satu kegiatan yaitu Dinas PUPR yang dikepalai oleh Kepala Dinas, dibantu dengan 6 kabid, 1 sekretaris, dan dibantu lagi dengan 21 kasing. Sebentar. Kemudian dalam perjalanan waktu terjadi isu strategi sekarang, yaitu dalam 2 tahun ini terjadi pandemi COVID-19, di mana dimulai pada tahun 2020 dan 2021. Wabah ini sangat mempengaruhi atau mengurangi kegiatan di sektor konstruksi, sehingga menurunnya pendapat masyarakat di bidang konstruksi, terutama kontraktor, konsultan, supplier material, pekerja konstruksi, sehingga selama pandemi ini menambahkan angka kemiskinan yang tadinya 5,9 menjadi 6,12, hingga bertambah juga angka pengangguran dari tadi 4,18 menjadi 4,21. Nah, sementara yang sangat berdampak dari wabah COVID-19 ini yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena banyaknya terjadi PHK dari berbagai perusahaan atau tidak bisa berjualan karena keterbatasan keadaan. Sehingga kami berpikir perlu adanya suatu strategi pemulihan ekonomi atau sumbangsi dari sektor konstruksi ini untuk
meningkatkan pemulihan ekonomi ini. Tetapi kondisi saat ini untuk konstruksi itu lebih cenderung berpihak kepada teknologi, karena semua kegiatan itu berbasis teknologi. Nah, yang kedua, terbatasnya jenis pekerjaan yang bisa diswakelolakan, seperti pembersihan lokasi, pemeliharaan rutin, pembuatan irigasi, atau pemeliharaan tanah. Yang kedua, konstruksi sekarang ini tidak terlalu menyerap tenaga kerja kasar, karena dia lebih cenderung ke teknologi, sehingga mempunyai tenaga kerja yang memang mempunyai skill di bidang itu sendiri, bukan sembarangan mengambil karena dia berbasis teknologi. Nah, hingga sektor konstruksi sekarang ini kurang berdampak langsung ke masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak punya keahlian. Nah, sementara untuk kebijakan dalam pekerjaan konstruksi di Kabupaten Batu Selatan ini kita belum mengarah ke yang sifatnya swakelola. Ada sih ada, tapi hanya beberapa persen dari kegiatan. Nah, kenapa belum? Karena kita belum adanya payung hukum yang bergerak di bidang swakelola atau padat karya tunai ini yang didanai oleh dana APBD. Nah, sementara data kegiatan swakelola yang sedang berjalan saat ini di Kabupaten Batu Selatan itu ada 10 kegiatan, yaitu anggarannya berkisar kurang lebih 3,6 miliar, di mana menyerap tenaga kerja hampir kurang lebih 189 orang dengan presentasi sekitar 2,28% dari belanja pagu kami PUPR itu sendiri. Sementara kondisi yang kita harapkan ke depan dengan adanya proyek perubahan saya ini, jebolan yang kita inginkan ini yaitu ada suatu pekerjaan konstruksi yang mempunyai segmentasi lebih besar ke arah swakelola atau padat karya yang mempekerjakan masyarakat itu sendiri dan dikelola oleh masyarakat, dipelihara oleh masyarakat minimal 5% dari anggaran kami yang ada di APBD PUPR itu sendiri. Karena sistem swakelola ini akan sangat berdampak langsung kepada masyarakat. Yang tadi mereka mengerjakan sendiri, mereka mengelola sendiri, jadi keuntungan dan kegiatan pun mereka sendiri yang mengerjakan, sehingga bisa menopang perekonomian mereka yang terdampak dari PHK itu tadi sendiri. Nah, sementara masalah utama yang ada, kami belum mempunyai payung hukum untuk menciptakan atau menganggarkan swakelola ini. Sehingga dengan perubahan ini kita harapkan bahwa kita akan mempunyai suatu produk payung hukum Perbup Peraturan Bupati. Ini seperti pada skema ini yang kondisi awalnya kita tidak selalu berbasis dengan teknologi, kita upayakan minimal 5% dengan berbasis masyarakat. Dengan berbasisnya masyarakat nanti akan mendukung, memberikan sumbangsi sedikit untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan ini. Insya Allah dengan keadaan perubahan ini, mudah-mudahan ini akan terlaksana. Produk utama dari proyek perubahan yang saya inginkan atau saya rencanakan ini dalam jangka waktu pendek ini yaitu terciptanya suatu peraturan bupati tentang pedoman gimana caranya untuk mengerjakan suatu proyek yang bersifatnya swakelola atau padat tunai yang dikerjakan oleh masyarakat, RT RW itu sendiri yang mengerjakan. Kalau di jangka menengahnya saya akan membuat suatu RKA, DPA di perubahan nanti, Pak. Di 2021 ini, sementara untuk 2022 saya akan membuat RKA dan DPA murni di 2022. Kalau jangka panjangnya kita pengen di dalam Renstra itu 2022 itu sudah tercipta 5% dari kegiatan PUPR itu adalah berbasis masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat. Itu salah satu keinginan kita. Sementara tujuan umumnya ya sekarang ini kita pengen membantu memberikan sumbangsi secara umum, secara sedikit minimal 5% untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan. Tujuan khusus, yaitu tujuan khusus ini kita bagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, terbentuknya tim efektif. Tim efektif ini saya sendiri nanti dibantu oleh Pokja-Pokja. Yang kedua, tersusunnya peraturan bupati tentang gimana caranya mengerjakan suatu produk atau suatu anggaran yang menggunakan sistem swakelola. Yang ketiga, terbentuknya atau pembagian presentasi tadi, ada yang berteknologi canggih yaitu 95% dan yang berteknologi rendah itu hampir 5%.
dalam jangka waktu menengah seperti yang tadi bahwa ada Renja, RKA, DPA perubahan di 2021, sementara di 2022 itu ada RKA dan DPA murni. Sehingga nanti jangka panjang kita terbentuknya suatu rensra yang akan terus-menerus bahwa kita ada 5% dari suatu kegiatan itu akan dikerjakan atau dikelolakan oleh masyarakat. Manfaat istilahnya yang ingin kita dapat dari proyek perubahan ini yaitu akan memberikan kepastian hukum dalam proses penganggaran bagi kami itu sendiri di PUPR, sehingga untuk menciptakan sesuatu itu kita merasa aman dan damai. Dalam jangka menengahnya proyek perubahan ini bermanfaat untuk menghasilkan dokumen atau perencanaan dokumen penganggaran yang pro kepada masyarakat yang tadi terdampak oleh pengangguran yang diakibatkan berbagai macam kendala selama COVID-19. Manfaat yang di luar atau di sekitar memberikan suatu contoh kepada OPD lain dalam menganggarkan. Artinya kita setiap menganggarkan kita memikirkan masyarakat yang berpenghasilan rendah akibat dari adanya pandemik ini. Yang keduanya membuka suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak ada pekerjaan saat ini atau sulit makan saat ini. Tahapan-tahapan yang akan saya lakukan dalam proyek perubahan ini ada 3 tahapan, yaitu tahap jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tahap jangka pendek itu ya menyusun tim efektif, menyusun pedoman teknis dan semuanya sampai akhirnya tersusunlah rensra. Rencana strategi atau marketing atau yang kita inginkan yaitu produk. Yaitu produk ini nanti akan membuat suatu produk, yaitu suatu kegiatan yang membuat suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat dengan brand Pakat Pahari. Tempatnya yaitu penganggarannya di Dinas PUPR sendiri dengan anggaran APBD, bisa juga dari CSR. Untuk promosinya kita lewat Dinas PUPR sendiri, lewat online, Facebook, IG, website yang sudah ada di PUPR. Sasarannya ya masyarakat yang terdampak oleh keadaan COVID-19 ini. Ini adalah satu-satu logo yang kita buat untuk Pakat Pahari ini, karena kita ini berada dan tinggal di daerah Dayak, Pak. Pakat Pahari itu yaitu bahasa Dayak, di mana pakat itu suatu musyawarah atau mufakat. Pahari itu artinya saudara. Bahasa Dayak artinya suatu persaudaraan yang mempunyai suatu kemufakatan. Stakeholder seperti biasa, bahwa stakeholder ini di dalam internal sendiri itu yaitu unsur PUPR dengan karyawan-karyawan. Stakeholder eksternal terdiri dari Bapak dan Ibu Wakil Bupati, Kepala Sekretaris Daerah, Kabak Hukum, tim anggaran, DPRD, Inspektorat, LSM, dan tidak lupa juga penegak hukum. Ini struktur pemetaan stakeholder seperti ini, bahwa ada Pak Bupati, ada nanti kita tempat konsultasi Pak Bambang, dan tim efektif yang berada dari PUPR itu sendiri. Next, ini ada beberapa stakeholder yang terlibat, yang tadinya misalnya hatannya Pak Wakil Bupati, DPRD, Sekretaris Daerah, Kabak Hukum, TAPD, dan apataisnya Inspektorat, LSM. Setelah kita lakukan komunikasi yang bagus, sehingga mereka menjadi mendukung semua kegiatan yang ada pada proyek perubahan saya, seperti tergambar pada diagram. Ini struktur tim efektif, seperti pada struktur. Kemudian faktor penentu kesuksesan suatu program atau suatu kegiatan itu terletak pada integritas kinerja organisasi. Artinya apapun yang kita kerjakan, ketika kita sesuai apa yang kita inginkan antara hati dan keinginan kita untuk merubah suatu keadaan, insya Allah akan terjadi. Yang kedua, setiap kegiatan kita itu kita dokumenkan, kita buat segala sesuatunya biar terlihat ada pertanggungjawaban dan bisa dipertanggungjawabkan di akhir semua kegiatan. Karena sesuatu, apalagi memakai dana pemerintahan atau dana negara, itu pasti ada pertanggungjawabannya. Ya, yang kedua, faktor penentu kesuksesan suatu kegiatan juga ya pengelolaan atau budaya kerja, adanya saling pengertian, saling memberikan suatu masukan atau suatu timbal balik antara saya dan tim, dan membangun suatu komunikasi atau jaringan kepada berbagai elemen.
ini ada identifikasi atau antisipasi kendala atau cara mengatasinya. Kebiasaan setiap melakukan sesuatu kegiatan ada kesibukan masing-masing, tetapi kesibukan masing-masing ini bisa kita lakukan dengan cara mengontrol suatu kegiatan itu dengan misalnya memonitor setiap bulan atau setiap minggunya sampai mana dan batas mana. Yang kedua, adanya keterbatasan komunikasi. Tapi keterbatasan komunikasi ini harus kita laksanakan komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi yang nanti mengakibatkan keterlambatan suatu program proyek perubahan saya ini nanti. Nah, apalagi sekarang Pak terjadi bencana yaitu COVID-19 yang kurangnya kita komunikasi pertemuan tatap muka. Seperti sekarang ini ya kita melakukan Zoom. Itulah salah satu cara untuk mengatasi pertemuan yang tidak bisa dilakukan dengan tatap muka. Nah, adapun ada beberapa hal yang membuat lagi nanti kendala, yaitu ada yang selama ini kok proyek di PUPR kan dilelangkan nih lewat Pokja. Kok kenapa menunjukkan langsung dengan masyarakat, kok dikerjakan dengan masyarakat banyak? Nanti kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini loh, kalau swakelola itu tidak dilelangkan, tapi kita langsung menunjuk tim atau kelompok masyarakat di RT RW yang memang sudah dibentuk tim dan di-SK-kan oleh PUPR dan Bapak Bupati Barito Selatan. Dan kami juga melakukan tim pendampingan terhadap kelompok masyarakat yang di-SK-kan dan dibuatkan oleh Pak Bupati Barito Selatan itu sendiri. Singkat cerita Pak, apa yang kita inginkan dari proyek perubahan saya ini, yaitu kunci utamanya ketika proyek perubahan jangka pendek ini bisa saya terapkan, akan bisa diterapkan lagi di proyek perubahan menuju jangka menengah dan jangka panjang. Artinya ketika saya menganggarkan di APBD perubahan nanti, sekarang saya membentuk tim efektif dan menganggarkan di perubahan, insya Allah ke depannya dalam jangka waktu menengah dan panjang semua akan terjalin dan benar-benar akan terlaksana di kemudian hari. Dan mungkin ini Pak penjelasan sedikit dari saya, dan saya berharap dengan proyek perubahan saya ini benar-benar akan terlaksana di kemudian hari dan akan memberikan minimal 5% lah sumbangsi untuk pemulihan ekonomi terhadap Kabupaten Barito Selatan. Artinya konstruksi bisa memberikan sumbangan untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan. Dan saya yakin Bapak Bupati Barito Selatan akan mendukung, tim anggaran juga akan mendukung, DPR juga akan mendukung, penegak hukum juga akan mendukung apa yang saya programkan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan di stop screen-nya, Bu. Sebentar. Ya, baik. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Bupati ya Barito Selatan, Pak Edi Raya Samsuri, bagaimana terhadap rancangan tadi yang semula ya dilelangkan begitu ya, karena COVID ya, ini membuka lapangan kerja karena ada ketentuan ya, sepertinya untuk konstruksi dan sejenisnya itu masih dipertimbangkan dengan prokes tertentu ya, tidak boleh bergelombol. Kalau dulu kan ada paket gaya baru ya, swadaya mandiri dan sebagainya. Silakan Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati selaku Widya Suara Coach Bapak Dr. Insinyur Bambang Subagio MSI, juga Kepala Puslat Bank PKASN Jatinangor sekaligus penguji Bapak Hari Nugraha SE MPM. Saya Edi Raya Bupati Barito Selatan sangat mendukung proyek perubahan, terutama untuk strategi G2 pemulihan ekonomi sektor konstruksi melalui program padat karya tunai atau PAKAP Pahari di era pandemi COVID-19 di Kabupaten Barito Selatan yang disusun oleh Ibu Ita Minarni STMT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Barito Selatan, di mana yang kita ketahui dengan nomor daftar hadir nomor 55 peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat kedua angkatan ke-11 tahun 2021. Kebijakan baru yang akan diambil dari proyek perubahan ini adalah memperbanyak paket-paket pekerjaan swakelola dengan kelompok masyarakat menggunakan pola padat karya tunai yang sebelumnya hanya terbatas pada dana-dana APBN dan dana desa, dapat diperluas dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Barito Selatan.
sehingga cakupan sasaran tenaga kerja yang terserap dapat lebih meningkat. Nah, dengan adanya perubahan ini diharapkan akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang terdampak pada COVID-19, sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan bagi keluarganya yang pada akhirnya secara keseluruhan akan berdampak pada percepatan pemulihan perekonomian di kabupaten kami. Karena sebagian besar dana APBD di Kabupaten Brebes Selatan memang diarahkan pada sektor konstruksi. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Widya Suara, coach kita Bapak Dr. Insinyur Bambang Subagio MSI yang telah mendidik dan mengarahkan peserta PKN dari Kabupaten Brebes Selatan sehingga mampu menghasilkan ide-ide dan gagasan baru yang inovatif yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Brebes Selatan. Dan terima kasih juga kepada Kepala Puslatbang PKASN Jatinangor sekaligus penguji Bapak Hari Nugraha SH MPM yang telah memfasilitasi ASN kami dalam PKN tingkat kedua ini. Sebuah proyek perubahan ini dapat terlaksana dengan baik mulai dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya kepada ASN kami, dan semoga Ibu Kadis selaku seorang ASN yang telah mengikuti PKN ini akan memiliki kompetensi, dedikasi yang diharapkan dari seorang pejabat tinggi pratama atau kepala dinas, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kita rahmat dan berkah dan memberi keringanan. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bupati yang sudah memberikan supportnya ya. Hanya di sini Bu Ita itu membuat branding, sepertinya juga terinspirasi penguji ya. Di bawah-bawah itu nama Pak Hari. Ya, Pakat Pak Hari, aduh, Pak Hari di bawah. Silakan Pak Hari. Saudara nih Pak Hari namanya. Pak Hari itu, Hari saudara, ya. Siap. Pak Bambang, izin Pak Bupati, Bu Ita ya. Ya, Dinas Pak, siap. PUPR ya. Iya. Oke. PUPR. Ini memang apa namanya ya, sebuah konsep ya kalau saya baca ya, sebuah jadi propernya itu sebuah rancangan, benar-benar rancangan, karena memang mungkin dalam jangka pendek kita belum bisa melihat hasilnya Bu ya, atau gimana rencananya? Karena dalam waktu pendek ini saya akan membuat tim FPD, dan di situ saya akan mulai membuat satu peraturan bupatinya dulu. Peraturan bupati koordinasi, karena apa? Setiap saya memasukkan suatu kegiatan harus ada payung hukumnya, Pak. Payung hukumnya, tapi di APBD perubahan saya masukkan suatu kegiatan yang mempunyai sifat swaklola. Tapi sementara sudah ada kegiatan sifatnya swaklola, tetapi belum ada payung hukumnya. Sifatnya swaklola. Jadi ada 10 kegiatan. Oke, dimatiin tuh yang Pak Bupati. Ini kaitan dengan payung hukum di atas dari pusat ada nggak itu? Belum ada ya untuk 5% itu? Kalau dari pusat sudah dilaksanakan, itu ada juga di PUPR seperti kita Pamsimas, program sanitasi, Pak. Itu semua sudah berdasarkan swaklola yang dikelola oleh masyarakat dan dipelihara sendiri oleh masyarakat. Nanti dibentuk suatu tim, di SK-kan oleh Pak Bupati, biasanya juga yang pusat seperti itu juga, nanti di SK-kan bahwa yang mengerjakan nanti ada ketua kelompoknya, Pak. Misalnya RT ini ada ketua kelompoknya ini, nanti dikerjakan. Nah, untuk teknisnya nanti ada pendampingan. Pendampingan ada 2 pendampingan, Pak, dari konsultan dan dari PUPR itu sendiri. Dalam masyarakat bekerja ini tadi akan dibimbing oleh tim teknis, ada dari PUPR, ada dari konsultan, dan sekarang sudah berlangsung yang dari pusat, dari APBN ya, dari pusat itu sudah berlangsung, itu Pak. Maksudnya aturan yang memang merupakan acuan kita gitu untuk yang 5
Ini kan konstruksi ya 5% itu ya kalau tidak salah ya? Rencana Saya Ibu ya? untuk saat ini kan dari anggaran yang ada kan kita 2,28% lah menganggarkan untuk swakelola masyarakat. Saya menginginkan lebih dari itu ya, minimal 5% untuk memberikan sumbangsih lah kepada masyarakat biar masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa kerja. Proyek juga yang kita berikan itu sesuai dengan kemampuan mereka. Biasanya kayak pembersihan selokan atau pembuatan saluran kotoran gitu Pak. Ada bagian-bagian pekerjaan yang bisa kita swakelolakan Pak. Ada bagian-bagian tertentu yang memang bisa dikerjakan oleh masyarakat. Begitu Pak. Sementara ini sudah ada presentasi yang 2 sekian itu. Ya, yang sekarang yang berjalan itu 2,28% dari anggaran kita yang ada. Oke. Jadi intinya proper Ibu Ita tuh pingin menaikkan prosentase ya. Dan saya pengen ada perbuknya. Kenapa ada perbuknya? Jadinya kita tidak ragu lagi untuk melaksanakan menganggarkan suatu kegiatan, karena kan setiap kegiatan kan kita harus ada payung hukumnya Pak. Sementara ini kita menganggarkan tapi hanya mengacu kepada pusat. Tapi yang 2,2 itu dari mana aturannya? Belum ada aturannya Pak. Yang ada aja itu anggaran kami dari yang ada itu teranggarkan 2,2. Ini Pak, kalau saya berpikir bahwa sekarang terdampak corona, banyak pengangguran. Saya ciptakan suatu pekerjaan swakelola. Swakelolanya begini Pak, misalnya yang tadi membuat septic tank misalnya dikelola oleh masyarakat. Nanti salurannya juga dipelihara oleh masyarakat. Tim dibentuk SK. Saluran kotor masyarakat ini kan susah Pak ya kalau pihak ketiga untuk mengelolanya. Tapi kalau masyarakat itu sendiri, karena mereka yang menciptakan, mereka yang memakai, mereka yang mengelola, akan lebih efektif. Dan itu sudah terbukti kita selama hampir 3 tahun ya melaksanakan itu Pak. Ya ini Bu, saya kemarin kalau nggak salah di mana di PUPR, kalau nggak salah PUPR pusat atau di mana saya lupa lagi nguji juga. Jadi sama memang melibatkan masyarakat Bu untuk pemeliharaan jalan kalau tidak salah. Dan itu memang akhirnya secara nyata itu di jangka waktu 2 bulan untuk anggaran tahun ini akan diupayakan untuk bisa dilakukan gitu Bu. Jadi tidak menunggu dulu aturannya ada, tapi kalau tadi kan kayak septic tank terus atau pemeliharaan, toh sebetulnya kalau itu memang dari pemerintah kabupaten ada keinginan untuk mencoba membuat tadi semacam ada Pokja, ada juga tadi Ibu bilang tim pendampingan, itu kan mungkin bisa dilakukan tanpa harus nunggu aturannya dibuat gitu loh Bu. Jadi ada kegiatan real yang memang bisa kita, ini kan intinya kolaborasi. Kalau saya lihat ya, kolaborasi masyarakat pada saat kita melakukan sebuah program. Sekarang ini Ibu concern dengan dampak COVID gitu kan. Nah, artinya sekarang ini kita masyarakat butuh sesuatu. Nah, kenapa tidak kalau bisa diupayakan? Selain memang aturannya juga kita pastikan, mungkin untuk program-program yang sifatnya, bayang saya untuk yang sifatnya konstruktif yang mungkin berat, dan itu saya pikir juga perlu nanti memilih, tidak semua mungkin masyarakat bisa terlibat karena mereka mungkin harus diberikan juga kompetensi tertentu pada saat mereka melakukan pekerjaan tertentu. Tapi untuk yang sifatnya sederhana, kita punya anggaran tahun ini, kenapa tidak bisa juga di luar konsep yang Ibu buat, ada program dari pemerintah Kabupaten Barito yang memang secara real pada saat itu berkolaborasi dengan apakah vendor, coba dong kasihan tuh masyarakat, mereka sedang sedang mengalami permasalahan, ayo kita buat pokja atau kita buat pendamping sehingga memang mereka bisa mendapatkan sesuatu dari kita dengan tentunya mereka melakukan pekerjaan gitu Bu. Gimana Bu? Ya siap Pak. Coba ya bisa. Bisa ya, bisa ya. Ya bisa. Ya bisa. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang real yang memang Ibu kan concern tuh dampak COVID mereka pengangguran. Kenapa tidak kita punya sekarang ini punya program kita coba lakukan di jangka pendek yang memang kan sebenarnya udah berjalan nih 2%, tapi memang Ibu bilang belum tertulis. Nah, Ibu mengarah ke sana juga. Jadi paralel Bu, Ibu membuat aturan Perbub
yang itu juga kan tidak sebentar Bu ya, perlu konsep, perlu Iya. aturan, Iya. perlu juga hal-hal yang spesifik. Sisi lain juga Ibu punya program pelibatan masyarakat dalam proyek-proyek yang ada di Ibu, dan itu terkoordinasi rapi secara skematik, memang ada skemanya, ada pokjanya. Nah ini mungkin Ibu yang lebih pandai di situ bagaimana mendekati misalkan RT atau apapun namanya, di situ mereka terlibat, ada pola SK Bupati untuk memang siapa yang terlibat. Itu saya pikir lebih ada dampaknya gitu, terasa di jangka pendek ini Ya. memang mereka bisa masuk di situ. Gimana Bu kira-kira? Bisa Pak, siap. Bisa ya. Jadi Ya, bisa. kalau bisa ditambahkan, ini ada program yang memang real yang tahun ini dilakukan oleh Kabupaten Barito. Karena tadi Pak Bupati bilang kan, kita nih sepertinya banyak juga mayoritas adalah program fisik tadi disampaikan Pak Bupati. Ya. Nah, yang jangka pendek ini ada hal-hal yang bisa Ibu fokuskan ke sana, tapi lebih tersistem gitu mungkin Bu. Ada dibuat pokjanya, bupatinya, ada juga tim pendampingannya. Yang bayangan saya pun kan pada saat ada 5% itu, mungkin juga tidak hanya bicara kegiatan-kegiatan yang sifatnya kasar gitu, hanya sekedar masang turap atau apa, tapi ada nggak yang memang akhirnya masyarakat pun dibuat lebih mampu gitu dengan cara nanti pendampingan, ada pokja, ada bimbingan, sehingga di jangka menengah, jangka panjang pada saat 5% itu dikeluarkan, mereka tidak hanya bekerja pada pekerjaan yang standar yang kasar, tapi juga untuk yang levelnya middle, kita sudah merekayasa gitu. Mereka ada nih, kita punya data dia dari sekolah mana, dari Poltek mana, kita punya sumber. Nah ini nih saya pikir akan luar biasa, apalagi kalau kolaborasi nanti dengan Dinas Tenaga Kerja mungkin Bu ya, sehingga nanti 5% itu benar-benar tidak hanya bicara yang kasar, tapi juga yang memang ya menengah lah gitu. Kira-kira gimana tuh konsepnya Bu? Bisa Pak, bisa. Jadi target jangka pendek gimana Bu? Bisa, Pak, boleh nanti misalnya target jangka pendek selain konsep untuk berjalan, berarti kita ada kegiatan fisik juga yang akan dilaksanakan, bisa Pak? Ya, jadi yang nanti intinya berkolaborasi dengan masyarakat gitu Bu ya. Dan tadi skemanya tidak dadakan, tapi memang diatur oleh peraturan juga, ada SK-nya, melibatkan juga mungkin vendor, kalau ada vendor, saya nggak tahu nih apakah mungkin ada vendor pun kita, intinya nanti, ini kan masalahnya PKN 2 itu ada kolaborasi Bu ya, kolaborasi dengan stakeholder, Ibu ada vendornya siapa, kita ada MOU atau kesepakatan, kumpul dengan beberapa vendor, kumpul dengan masyarakat yang memang di daerahnya nanti akan dibangun proyek kegiatan, nah itu nanti dibuat launching lah istilahnya apa gitu, ada, ini kan memang pemasarannya harus seperti itu Bu, marketingnya Ibu nanti publish di koran, pemerintah Kabupaten Barito melibatkan masyarakat dengan vendor mengerjakan ini, nanti masyarakat itu kan bagus juga performan Kabupaten Barito menjadi keluar, menjadi muncul, karena memang pada saat punya kegiatan melibatkan vendor, tapi pada saat bekerja juga melibatkan masyarakat, dan tadi swasembada masyarakat pun dilibatkan gitu di situ. Jadi ada MOU Bu, kalau mungkin bisa nggak dengan vendor terkait, atau gimana bayangan Ibu? Bisa Pak, karena selain sebenarnya kan kita program sudah berjalan ya, SKPD kita sudah berjalan. Tetapi kami di PUPR sendiri selain untuk program kegiatan yang sudah tercatat di dalam DPA itu sendiri, kita ada juga pemeliharaan rutin. Nah, dan pemeliharaan rutin nanti bisa kita buatkan suatu kegiatan khusus untuk proyek perubahan kita ini sendiri. Jadinya suatu kegiatan yang saya buat nanti kalau memangnya seperti itu akan saya arahkan ke arah sana. Ya, masih bisa. Upayakan ini marketing Bu muncul, jadi Ibu publis bahwa kami PUPR berkolaborasi dengan masyarakat desa mana, mereka dilibatkan, nanti dimasukin ke publish koran, bagian dari upaya kita meningkatkan pendapatan masyarakat yang terkena COVID dengan skema apa, sambil kita juga, nah ini kan marketingnya nyambung Bu, masuk di situ. Ya, gitu. Ya siap. Bisa Bu ya di jangka pendek ya? Bisa, ya bisa jangka pendeknya bisa. Ya, itu mungkin Pak Bambang. Siap. Jadi Bu Ita ya, Pak Bupati, ini Perbub itu tidak butuh waktu lama, ya.
sebentar saja bisa, ya. Iya. Apalagi ini Pak Bupati yang neken, ya. Diatur bagaimana proses, mekanisme, skema, ya, penetapan jenis-jenis konstruksi sederhana tadi baik pembangunan maupun pemeliharaan. Itu bisa. Jadi hitung-hitung melengkapi yang sebelumnya belum ada dibuat, ya, dengan sekarang, nggak usah nunggu pusat, ya. Nah, uji coba juga bisa. Tadi kerjasama dengan vendor atau CSR, ya, itu juga bisa, ya. Jadi 2 bulan tadi bisa, ya, peraturannya bisa, dilaksanakannya juga bisa, ya. Dan di situ judulnya bisa lebih oke lagi, ya, bahwa istilahnya tadi saya ini ada kurang lebih begini, ya, strategi peningkatan, ya, atau strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan konstruksi. Ibu di dalamnya ada pembangunan maupun pemeliharaan, ya. Bangunan sederhana, misalnya, secara terpadu dalam mereka meningkatkan pendapatan masyarakat di masa pandemi. Wah, luar biasa, ya. Saya kira itu menarik, ya. Ini tantangan buat Ibu, ya, untuk kedepannya. Silakan Ibu merespon sebelum nanti Pak Bupati kalau ada tambahan. Sebelum Ibu Ita ada tambahan sedikit setengah menit, Pak Bupati. Halo. Halo Pak Bupati. Saya rasa cukup, Pak Bambang, Pak Bambang Spaglia, ya. Terima kasih. Siap. Oke, kalau cukup, terima kasih Pak Bupati, ya. Mohon supportingnya, ya. Silakan Bu Ita untuk ditutup, direspon dan ditutup. Silakan. Terima kasih kepada penguji, terima kasih masukannya yang bagus dan mungkin kita akan melaksanakan itu untuk menerapkan itu. Saya terima kasih atas arahan dan bimbingan selama ini, dan maaf seandainya saya agak ada keluar masuk dari jam. Terima kasih semua atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi brandingnya ada Pak Hari, ya. Terima kasih. Luar biasa. Siap. Ya, waktunya Bu Yu udah cukup, ya. Iya, Pak. Ya, siap. Selamat bertugas Pak Bupati. Sama-sama. Terima kasih Pak Bambang, Pak Hari. Sama-sama. Bu Ya. Ita, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya Pak Edi dan Bu Ita. Mangga selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan. Yang berikutnya belum terlihat, Pak. Belum? Coba.